Francesco Bagnaia mengakui bahwa performa buruknya dengan ban belakang lunak perlu diubah setelah kembali kesulitan saat latihan di MotoGP Australia. Seperti di Mandalika akhir pekan lalu, Bagnaia harus kembali menjalani Q1 setelah gagal meraih posisi Q2. Sementara saingan utamanya Jorge Martin berhasil masuk ke posisi 10 besar, Bagnaia menghabiskan hampir seluruh sesi latihan 2 dengan berada di urutan buncit. Bercanda tentang masalah ban lunaknya setelah sesi latihan, Bagnaia mengatakan kepada MotoGP.com, "Ini untuk pertunjukan. Saya merasa nyaman sebelum menggunakan ban belakang soft. Dengan ban medium, kecepatan saya cukup baik dan saya melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan motor. Tapi begitu saya menggunakan soft, saya mulai kesulitan dalam akselerasi dan memasuki tikungan cepat. Mungkin lebih baik memasang soft di awal sesi seperti pembalap lain, tapi itu bukan strategi kami. Kami akan melihat apa yang terjadi di pagi hari dan mencoba masuk ke Q2. Kondisi besok bisa berubah banyak dan akan sangat penting untuk memulai dari posisi terdepan." Di akhir latihan 2, Bagnaia mendapati banyak pembalap yang mengikutinya, salah satunya adalah Martin yang harus menyalip Joan Mir untuk berada tepat di belakang rivalnya. Bagnaia yang pernah membiarkan taktik seperti itu mengganggunya di masa lalu mengatakan dia tidak terkejut bahwa banyak yang memilih untuk menjadikannya sebagai referensi. "Saya tidak pernah terkejut dengan para pembalap, dia Martin bukan satu-satunya," kata Bagnaia. "Itu sangat konyol seperti sesi Moto3. Saya tidak menyangka akan melihat 10 pembalap menunggu, tapi ini bukan pertama kalinya terjadi. Banyak pembalap yang melakukan itu. Pemikiran saya tidak sama dengan mereka, tetapi itu adalah sesuatu yang bisa terjadi." Jika Bagnaia berhasil lolos ke Q2, maka peluangnya untuk memperebutkan kemenangan akan sangat besar karena dia menang dalam 2 kesempatan terakhir di Q1. Itu termasuk menang dari posisi ke-13 di Mandalika, meskipun sang juara dunia tidak ingin membuat kebiasaan memulai balapan dari posisi buncit pada hari Jumat. "Saya selalu optimis, tetapi itu tidak bisa terjadi setiap akhir pekan," tambah Bagnaia. "Bukan hanya di Mandalika, ada terlalu banyak akhir pekan di mana kami berjuang terlalu keras di hari Jumat." Brad Binder memimpin di posisi 1-2 dengan KTM, sementara juara bertahan MotoGP Francesco Bagnaia mengalami kegagalan di latihan 2 karena ia gagal meraih posisi Q2. Jorge Martin menjadi yang tercepat dengan selisih 7/10 detik di FP1, tetapi pada awal latihan 2, Ducati milik Fabio Di Giannantonio yang memimpin. Di balik hasil terbaiknya di MotoGP Mandalika, Di Giannantonio menjadi yang tercepat dari duo pabrikan KTM, Jack Miller dan Brad Binder, sebelum yang terakhir menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 29,744 detik. Binder dan Miller kemudian dipisahkan oleh Pol Espargaro, menjadikannya 3 besar KTM. Binder kemudian meningkat lagi dengan mencatatkan waktu 1 menit 29,365 detik saat Marco Bezzecchi membelah KTM dengan naik ke posisi kedua. Pembalap Honda yang berada di posisi ke-11, Marc Marquez, mengalami kecelakaan ke-25 musim ini setelah terjatuh di tikungan ke-10. Marquez hampir saja melakukan penyelamatan ajaib lainnya, namun gagal melakukannya karena kesulitan menyalakan motornya. Tercepat di 3 sektor pertama, Maverick Vinales nyaris menyamai catatan waktu Binder, namun kesalahan kecil saat keluar dari tikungan terakhir membuatnya kehilangan waktu hampir 3/10 detik. Setelah sempat menantang di putaran berikutnya, Vinales kembali meningkat pada putaran ketiga dengan menggunakan ban belakang lunak. Salah satu pembalap berikutnya yang mengalami peningkatan signifikan adalah Fabio Quartararo, yang berhasil menjadi yang tercepat ketiga di podium Mandalika saat melakukan serangan pertamanya. Posisi teratas akhirnya berpindah tangan saat Di Giannantonio menjadi yang tercepat dengan selisih waktu 0,006 detik. Namun pembalap Italia itu dengan cepat tergeser ke posisi kedua oleh Johann Zarco. Alex Espargaro kemudian menghancurkan catatan waktu terbaik Zarco setelah melesat 4/10 detik dan mencatatkan waktu sub 1 menit 29 detik pertama di akhir pekan. Namun rekan setim Espargaro, Vinales, bertekad untuk menjadi yang tercepat dan dia berhasil melakukannya pada lap pertama dari serangan kedua kalinya. Vinales mencatatkan waktu 1 menit 28,649 detik untuk mengungguli catatan waktu Espargaro dengan selisih setengah detik. Seperti Espargaro, Vinales hanya menghabiskan sedikit waktu di posisi terdepan karena Martin kembali menunjukkan kecepatan yang menakjubkan. Meski mengalami peningkatan, Bagnaia masih kesulitan karena hanya bisa naik dari posisi 19 ke 14.
Sektor 2 dan 3 terbukti sangat menantang dan ia kehilangan banyak waktu dari Martin yang merupakan pesaing utamanya. Peningkatan lebih lanjut terjadi pada putaran terakhir saat finalis sempat menjadi yang tercepat sebelum akhirnya catatan waktu sub 1 menit 28 detik dicatatkan oleh Binder. Jorge Martin merespons dengan sempurna kesalahan di Mandalika dengan mendominasi latihan pembuka MotoGP Australia 2023 di Phillip Island yang kering dan cerah. Martin menjadi yang tercepat selama 45 menit sebelum kembali menggunakan ban belakang lunak untuk melesat 0,720 detik di depan para pesaingnya yang menggunakan ban belakang medium. Rookie Augusto Fernandez berhasil menempati posisi kedua yang mengesankan untuk gas Tech 3 dengan Maverick Vinales melengkapi posisi 3 besar untuk Aprilia. Juara bertahan Francesco Bagnaia memulai akhir pekan di urutan ke-11 setelah beberapa kali menjalani putaran penalti lap panjang setelah mengalami masalah pengereman di tikungan 4. Tim Ducati kemudian terlihat membersihkan sarung tangan dan tuas rem depan Bagnaia saat pit stop. Marc Marquez menjadi pembalap pertama yang terjatuh mengalami kecelakaan ke-24 musim ini saat ia kehilangan bagian depan motor Repsol Honda saat mengerem di tikungan. Pemenang tahun lalu Alex Rins kemudian terjatuh di tikungan 6, untungnya ia tidak mengalami cedera setelah menyelesaikan balapan pertamanya sejak mengalami patah tulang kaki di Indonesia pada hari Minggu lalu. Jorge Martin ke MotoGP Australia setelah pembalap Pramac Ducati ini terjatuh dari posisi terdepan di Mandalika akhir pekan lalu. Aksi heroik Marco Bezzecchi di Indonesia seminggu setelah mengalami patah tulang selangka membuat pembalap VR46 itu kini berjarak 45 poin dari Martin. Rekan setimnya Luca Marini yang meraih pole position di Mandalika juga berharap kondisi tulang selangkanya yang patah dalam kurung kiri akan sedikit membaik. Setelah membatalkan rencana comeback di Indonesia karena rasa sakit akibat patah tulang rusuk yang dialaminya baru-baru ini, Alex Marquez akan mencoba lagi di Phillip Island yang berarti ke-22 rider dapat mengikuti sprint race untuk pertama kalinya sejak balapan pembuka musim di Portimao. Meskipun demikian, pemenang Phillip Island tahun lalu, Alex Rins, masih dalam masa pemulihan dari patah tulang kaki dan Enea Bastianini dari cedera tangan dan pergelangan kaki. Meskipun cuaca cerah diperkirakan akan terjadi pada hari Jumat dan Sabtu, hembusan angin berkecepatan 80 km per jam diperkirakan akan terjadi pada hari Minggu, yang memicu spekulasi akan adanya perubahan jadwal.